Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Lutfiamang, kelas C2, Prodi Akuntansi, NPM 10220064. Marifatul insan. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Manusia. Apa sih itu manusia? Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dan ruh. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tahiyat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2, As-Sajdah ayat 7, dan Al-Hijr ayat 28. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi ruh merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Selain unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 9. Manusia memiliki unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Secara lughawiyah, kalbu memiliki arti asli yaitu jantung. Sementara makna secara hakikiyah, kalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun ketika seorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan kalbu. Akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam hati sebagaimana al-azmu. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Tapi berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana sebagai apa yang telah ditekankan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia terdapat amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah. Di dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapat siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik, kedua, kaum musyrik, dan ketiga, kaum mukmin. Amanah al-khalafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Dijadikan khalifah maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, di mana sebagainya akan digantikan oleh yang lain. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan al-jazau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal.
bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu.